Saya hormati Ketua BPD beserta anggotanya yang sempat hadir pada hari ini, dan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan undangan yang lainnya yang tak bisa saya sebut namanya satu persatu. Oke, baik-baiklah, yang pertama tidak lupa kita selalu umat Islam mengucapkan matur syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita semua di sini diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Kita diberikan kaki, melangkah satu demi satu sampai melaikan tangan sehingga kita dapat berkumpul dalam musyawarah pada hari ini. Salawat dan salam tidak lupa dijadikan Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, langsung saja menuju Pak kakek itu di WhatsApp juga gabung lebih cepat lebih bagus sekali. Oke, baik saja. Baiklah, susunan acara musyawarah desa atau kelurahan usulan data terpadu kesejahteraan sosial yang ditingkatkan di DKS dan usulan bantuan sosial atau bansos dan verifikasi kelayakan penerimaan bantuan sosial Kabupaten Musirawas di kantor desa Al-Basri hari Kamis 25 Juli 2024. Mari kita buka musyawarah ini dengan sama-sama lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah bisa kita buka bersama. Selanjutnya yaitu kata sambutan yang pertama yang akan disampaikan kepala desa kita Bapak Sri Termain Saputra Sarjana Pendidikan di Persimpangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala yawmiddin wa alihi washabbihi ajma'in. Saya hormati Ketua BPD ini diwakili oleh Wakil BPD kita, dan saya hormati pendamping PKH dari PKH ini bisa lulusan dan saya sering, dan saya hormati seluruh perangkat desa yang sepanjang ibadah sosial. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beri kita kesempatan kesehatan sehingga kita dapat hadir dalam rangka acara musyawarah data DTKS dan bansos. Salam salam kita curahkan kepada junjungan dan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat semangat beliau di akhir yaumil. Dan Bapak Ibu diri sekalian, jadi harus tadi masyarakat itu menunjukkan ini. Jadi tidak tahu dari pengalaman pertama. Jadi intinya apa? Jadi baru tahun ini ya, ketik pendataan PKH ulang, pendataan jadi hingga musyawarah kelayakan masyarakat pendataan, dan itu termasuk pengajuan. Jadi bisa masyarakat harus tahu ya. Jadi pengajuan enggak, dan setelah pengajuan tentu kita musyawarah tuh yang hadir BPD. Jadi kelayakan masyarakat itu dapat ya. Terus data DKS itu harus membaca seluruh warga itu masuk ya. Itu aja kadus itu jika nanti warga yang belum masuk data DTKS itu segera masukkan, karena tidak meski harus program bupati ini aja program gratis sunat. Tapi kalau tidak masuk data DTKS tidak itu ya harus masuk data DTKS dan baru baca data program gratis. Kasihan ya yang coba tinggi setelah itu masuk itu kasihan itu kalau mereka tidak dapat jadi ya. Salahnya ini kan, karena kita tugas kita memperhatikan mereka ya. Jadi untuk usaha tugas-tugas ya. Jingok ke warga yang belum masuk data DKS, kita berusaha masuk ke ini. Bantu dulu tahun tahun kan tidak usah lagi. Dulu tahun bisa tidak tahu. Bahwa kita berusaha sebaik mungkin supaya masyarakat kita baca data bantuan, terutama yang berhak menerima ya. Jadi nilai lebih jelas oleh pendamping PKH TK. Jadi mana-mana kategori yang layak, yang tidak. Jadi ini dijelaskan mereka
Jadi kategori yang dikeluarkan dari PKH, BPNT, jadi kategori yang sang berikara baru kita nyampaikan ke masyarakat ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Dari kurang maaf saya ini apabila beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sebutan salah satu perwakilan dari pendamping desa Mapasai, apa yang mewakili itu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan. Kalau tidak ada undangan dari Pak Kades ataupun Sekdes, saya mungkin saya hadir di sini. Agar beliau kita sehat. Nah itu. Yang saya hormati dan saya banggakan Kepala Desa Dato Seri Bapak Zulkarnain. Beliau ini masih muda, energik, jadi termuda di Kecamatan Tereka. Tepuk tangan dulu Pak Des. Yang saya hormati juga hadir di tengah ini, aku sangat bangga juga. Sebelahnya ada Witi. Biasanya jarang Witi mereka hadir. Temu dulu tangan untuk berbeda untuk itu. Yang selamat juga ini rekan kita pendamping PKH program keluarga harapan di Desa Seri, Ibu Yeni. Kalau saya pendamping PKH atau Pak Desa, saya Desa Muara Kaki Baru Dua, Muara Kaki Lamo, sama Batu Bandung, sama Besar 4. Karena musyawarah tentang pemusuhan data DKS, saya uraikan dikit Pak, apa nih yang data DKS? Biar ngomong ke WMD nggak tahu nama itu DKS. Coba, ini kami susun beda apa? Karena aku usul lagi, jadi ini nama itu BDT, basis data terpadu. Nah, ada perubahan tahun DKS, data terpadu kejahatan sosial. Nah, kejadian apa? Itulah mana masyarakat kita yang tidak mampu masukkan ke data DKS melalui itu Pukesos, Pusat Kesejahteraan Sosial di Desa. Namanya Pukesos di desa itu dibentuk oleh sistem pelayanan rujuk terpadu waktu dulu. Akhirnya pecah lagi, SRPT kabupaten pecah lagi. Jadi di desanya Pukesos. Nah, apa dari Pukesos ini? Pukesos ini mana data dari desa, dari status, dari masyarakat, dari BPD, dari siapa pun masyarakat, usulkan di Pukesos desa. Siapa yang mengelola data di desa? Ya, operator SEC. Nah, itulah yang ada SEC itu diusulkan di sana. Nah, begitu juga terkait dengan DKS ini, mungkin Bapak masih ini tadi itu ada tanya jawab juga, dan juga saya perlu sampaikan juga tentang program bantuan Kementerian Sosial. Programnya PKH sama program sembako atau BPNT. Itu yang masih di Kementerian Sosial. Nah, tadi itu sudah disinggung juga Pak Kades. Tadi benar yang disampaikan Kepala Desa tadi Pak Zulkarnain, mana masyarakat yang tidak layak yang sampai kayak itu kita usul kalau kayak uang miskin yang dapat, ya sudah mau kaya udah dapat, nah itu macam. Jadi yang untuk menganalisis ini sebenarnya kadus tahu terus lebih paham. BPD lebih paham juga. Oh itu nama layaknya, nama kan? Dosulkan, masukkan ke dalam DKS. Nah ini lemah Pak. Dulu setahun sekali Pak. Untuk pengusulan ini setahun sekali dulu. Saya nama tiap bulan. Untuk pengusulan tidak masuk di bulan kan di depan. Ya. Kami dari usul dan kemarin musuh kacau sasok. Memang bukan pusat. Kita tahu sistem yang mana.
Ya, maka dengan ada musyawarah ini, makasih dulu Pak Kadek, Pak Sekdes, mengundang musyawarah ini lah untuk bawa masyarakat wilayahnya. Ya, ini. Namanya ada case tadi. Nah, benar Pak Kadek tadi, ya. Mana masyarakat ini apa dia mampu berdaya sekarang ini syarat ini masuk ke PKS. Benar Pak Kadek tadi. Jadi apa kalau dia diusulkan ke case lain, kalau biola perak adik masalah mewah kalangan desa itu siapa? Oh, acak cemburu desa ngira betul jangan sampai masyarakat ini cemburu sosial, benar? Jadi apa cerai? Ada rakyat desa ini aduh coy takut seperti itu Pak. Takut seperti itu. Maka dengan itu kita harus pendidikan harus. Besok kita kan harus di halaman. Dan juga pertama ada warga sendiri ya mana kerbo aku banyak karena aku pengalaman lapangan Pak, tapi baru hari inilah saya diundang sangat terkasih saya sekali di rantau kecamatan TPK ini Bapak Musa baru ini lama saja di DPS itu ini kita tapi alhamdulillah sejaknya Pak Zul ini saya memuji Pak beliau ini. Alhamdulillah beliau ini aktif juga operator. Jika seandainya kita ini harus satu apa tuh masuk keluar juga, harus satu masuk keluar juga. Kalau sedia orang mampu kita keluarkan. Ya, kalau dia orang tinggal keluarkan. Nah, semakin mau keluar banyak saja 100, masuk juga 100. Insya Allah itu masuk dalam. Sampai juga untuk program PKH besar. Yang pertama, dia masuk di PKS. Masih di PKS juga. Dia tidak PKS, acara soal. Ya, PKS juga itu salah. Berarti dia sudah disiapkan masyarakat Rantau Sede, dia memang tidak mampu. Itu pertama. Kedua, dia mempunyai kemudian. Kemudian apa? Ibu hamil, ya, mempunyai anak bayi, anak sekolah, ya, lansia, disabilitas. Itu syaratnya. Kalau kedua ini cak mana? Kami tak wahai nyari, yaitu belum anak cogi, besi bujang lah. Saya tahu, ada. Karena aku survei, saya tahu Pak. Ada saya survei, ada. Nah, dan bisa Pak, dan bisa berusulkan PKH karena tidak ada kandungannya. Yang baca dibantu usulan kebantuan sembako. Baca. Sembako itu tergantung kategorinya dia memang benar, dia tunggal, dia miskin, berarti makin disuruh-suruh BPT namanya. Itu BPT. Kalau PKH ada satu yang komponen dari sampaikan ini. Oke, kalau ada pertanyaan silakan, nanti saya jawab, insya Allah saya jawab. Kalau saya jawab, itu jadi pertanyaan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan Bu? Cukup, oke. Pak Erik sudah panjang lebar, sangat jelas. Mungkin nanti tunggu pertanyaan-pertanyaan dari mereka kami. Oke, selanjutnya itu kata sebutan dari perwakilan BPD Desa Rapasle kepada Bapak Angkani, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Kepala Desa Rantau Sede beserta pemerintahnya, Pak Kadus, Pak Kasih, segenap yaitu jajaran pemerintah desa yang saya hormati. Tidak lupa pula dengan tim desa dengan tim PKH. Alhamdulillah Pak hadir pada sore hari ini. Kami banyak mengucapkan ribuan terima kasih. Ribuan terima kasih sekali kami telah menyampaikan beberapa hal yang disampaikan, yaitu kita telah mengetahui masalah Dansos, PKH ya. Kami banyak ucapkan ribuan terima kasih. Mungkin kalau tidak disampaikan kami tidak tahu ya detail ya.
Kak masyarakat dus mencari tahu tolong dijengok masyarakat kita mana yang layak diteme. Kalau kami kades Kak, kami terjangkau. Kalau 10 kampung kami Kak. Nah kalau Pak Kadis Kak, wilayah lingkup agak kecil, mudah memperlihat. Nah mungkin coba dapat kami sampaikan, kami segenap jajaran DPD, kami mendukung dan kami bangga kegiatan kita, walaupun tengah ya kita tetap semangat terus kita berjuang demi masyarakat desa Rantasari. Nah demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan BPD terima kasih, semoga bermanfaat dan lebih semangat untuk kita semua. Sampai di sini ini ada jumlah 36 orang yang sudah dimasukkan di sini. Kemarin banyak. Inilah kenapa salah satu ringin musyawarah kami pengen mendapat ilmu sama bermain sama Mas Pak Erik dan Ibu Yeni ya. Karena di dalam pendataan usulan kami ini kami banyak sekali dapat gejala dan kesulitan dalam mengusulkan data ini. Contohnya ini belum tanya jawab ya, masih pembahasan spesial, tapi saya teruskan. Banyak warga baru pindah sini lah setahunan, 7 bulan lebih, tapi diusulkan itu tidak bisa. Ada keterangannya itu DTKS di Lubuk Besar, DTKS-nya masih di Empat Lawang di Saling. Ada lagi DTKS ASN dan sebagainya. Itu sehingga membuat kami kesulitan di situ. Ada juga data tidak ditemukan seperti Krisno. Tidak bisa bulan ini, apa pada tidak? Bulan depan masih bisa. Kita usahakan kalau dia layak nih ya, di mana letak kesalahannya? Itu kita telusuri lagi. Kalau yang sangat layak tadi kita lebih dalami lagi. Seperti yang Krisno tadi, itu tetangga saya sendiri. Kenapa aku bulan ya kata dia ini. Tapi ngomong tidak usul, bukan tidak usul, tidak bisa masuk di DTKS itu. Tidak tahu masalahnya apa. Tapi telah aku tidak sengaja meneliti kakaknya tadi, ternyata enggak. Data ini banyak. Tommy nggak ada, bininya juga nggak ada, personalnya juga nggak ada, gitu kan? Nah jadi ditelusuri itu tadi. Nah sudah ini ya masalah masukan data tadi. Yang kedua untuk pengajuan kalau bisa kerjasama. Gimana kerjasamanya? Pengajuannya susah, baca dulu mungkin setelah aku dengar sambil lari juga ya, foto tek baju gitu ya. Bisa jadi, tapi sekarang tidak bisa lagi. Foto kakak, foto rumah luar, foto rumah dalam. Tidak hanya foto saja, ada titik koordinatnya. Jadi itu, tidak asal-asal kamera. Jadi itu salah satu keuangan kami. Aku mau digosok sama Faisal banyak ini yang kita belum diajukan. Cara kita nak foto itu juga tidak bisa juga karena masuk satu data ini butuh waktu satu KKN berjam-jam bahkan. Belum ngeceknya, belum satu masuk ini dari nama asli, tanggal lahir, tempat, panjangnya, rumahnya gimana, dinding apa gimana, ada WC tidak, penghasilan bulan banyak sekali. Kalau pengen di bulan depan, kalau kita maju lagi, saya usahakan ya bukan ya, kita pakai di fokus, kamu lihat sendiri gimana prosesnya, panjangnya. Kalau lihat di sini, kemungkinan kena tempat kita tidak memungkinkan ya. Kalau ketemuan sekali lagi, kalau bisa kita beri pengumumannya. Kalau pengen di fix di Facebook atau di WA, ayo warga yang pengen ikut boleh. Kadang-kadang itu supaya tidak ada simpang siur ya. Nah, yang pengen aju sebelum aju kita cek dulu dan tadi bermasalah apa tidak? Karena saya sering di dapur, kan satu ini saja
sudah diajukan dulu, tapi belum, tidak bisa. Kita ingat lagi. Aku bela-bela loh, kalau yang lain bersama keluarga. Aku pun juga. Satu lagi, masalah ini bukan aku tidak menjawab, ya. Kita gawe kita semua. Kenapa? Ini aplikasi CNG, operator CNG. Sampai sekarang belum ada yang kayaknya juga operator CNG ini. Tapi saya mikir, sudah saya memberanikan saya megang operator ini. Maaf, tanya soal Pak Kades, Pak Kades. Tidak ada gajinya. Maaf ya, bukan aku, tidak iklan, bukan ya? Tidak ada, mungkin Pak yang tahu ya. Tidak ada apa-apanya. Saya kirim, upload pakai ibarat. Maaf Kades ya. Mungkin ada. Ini dari laporan itu dari mana? Nah, ada tidak di laporan apa desa bahwa ada gaji? Tidak ada. Jangan kamu mikir ya oke, Pak Sekdes studio ini mungkin gajinya per bulan berapa juta. Jangan salah sangka ya. Nah itu. Kita nak jago baik, kita semua desa, maka kita, kades kita, utamanya. Oh berarti jangan kades ininya, bukan itu yang pegang. Ya, apa ada? Sebisa aku, jadi bukan minta perhatian, bukan minta ini, bukan. Ya, nah aku mohon untuk kedepannya ini PR ya, kedepannya mohon kerjasamanya. Masalah data kalau bisa, namanya si ada juga, itu aku tidak bisa lagi. Kenapa tidak bisa? Begitu tadi pas kita cek, ada masalah tidak data si A ini? Bisa diajukan tidak? Satu. Yang kedua, tidak minta dan foto-foto juga tadi. Belum nak fotonya, belum nak uploadnya. Kadang tuh sama saja. Semalam-malam cuma serahkan 2 kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan diri, saya Supri Kadus Kusumpat. Jadi masalah PKH di TKS ini. Terima kasih kepada Bapak yaitu Kepala Desa yang mana telah mengundang Pak Erik Benjani masalah tentang PKH DTKS. Jadi kalau ada jenisnya ini kami harus tahu buktinya. Jadi kami memahami kalau cakap bisa bekerja sama melalui kaji data PKH DTKS kami ajukan nama-nama ya Pak. Sama ini foto rumah, ada koordinat bos. Jadi kami bingung gitu. Kalau keterangannya ini kami harus mengerti. Sama seperti lokasi ada jenisnya ini. Jadi untuk kedepannya kami bergiat ya kalau nanti jaga. Jadi sama berterima kasih kepada pendamping DTKS PKH telah berbau ke desa kami. Selanjutnya yaitu untuk data TKS ini apa syaratnya? Syaratnya gimana ya? Apakah yang layak itu didata juga yang kerja TKS non ini lagi supaya kami mengerti. Nah itu soalnya bab kami ini kan ya kalau masuk ke TKS pakai apa coba dan lagi warga ini jadi rumahnya bagus yang layak padahal penghasilannya minim sekarang dulu ya ada penggaret segalanya ini bisa ada ini kayak dicek dari mau namun penjelasan juga hanya itulah yang dapat disampaikan sementara ini. Lebih kurang mohon maaf. Saya ini wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai yang saya omong tadi ya. Ada apa itu yang lakinya tinggal, tapi PKH itu dapat lakinya. Kita contoh di sini Firdaus, kalau proyek Firdaus Dedi ya. Kasih anak PK mau yang tinggal PKH dapat ya. Ikat di Jum Effendi ya. Itu sampel dan lain-lain. Nah, ada tidak solusi lain selain maju pulang berpacak tuh langsung dialihkan ke Homahan gitu.
Maaf ya masih banyak. Nah, itu nah. Menkono berarti kata-katanya jadi usul ulang ya. Usul ulang kan berarti hanya baca umum, hanya baca baru ya. Nah, ada tidak solusi selain usul ulang gitu? Langsung dialihkan ke homaha misalnya. Ini dialihkan uang sekali ke kunya kan. Dialihkan ke homaha sekaka tersebut. Tuh, satu. Yang kedua, kode dasarnya ya, ada satu lah, ada satu. Salah satu topik pisang ia nunggu makot masjid tengah. Yaitu dulu dapat PKH. Nah, tapi ia tidak dapat di karena kata Iswa ia sempat mencoba THK. Tapi ia alam lebih bulan ada mencoba THK. Maka katanya ia tuh nunggu masjid makot di tengah, masjid tengah, mau mas. Nah, jangan yang ngajuri PKH. Taufik Isa yang menyebabkan. Nah, dan ngajuri itu DU. Kenapa dia aju? Gaji di atas UMP gitu ya. Nah, pas jauh mau soal cabut itu ledu. Ada tidak solusi ya dengan yang itu? Tuh, mungkin berikut deh. Sebenarnya ada banyak yang kita. Mungkin ada ahli juga, mumpung ya kita tanya dia. Ya kan? Tuh, udah sananya ya, ada sampel contoh fakta di lapangan. Menkumangannya kan ada yang gadis kan, artinya ada yang itu. Ya. Oke, itu saja. Saya kembalikan ke sumber ya. Sumber materinya. Tepuk tangan dulu Pak Supri. Nah ini hidup sebenarnya kan. Kalau kita buka kan tadi. Jadi alhamdulillah, terima kasih Pak Supri, pertanyaannya sangat bagus sekali. Ini syaratnya. Nah syaratnya Pak masuk ke TKS kan mudah Pak. Foto rumah, berarti jelas Pak dulu ya nih. Foto rumah, foto di WC ya, tentu kakak harus sinkron kakak itu baru. Biar tak temen dulu ya. Kakak mereka lihat ketemu. Nah kalau pakai jelas, usulkan itu masalah usulan saran awak. Cuma kakak warga di sini. Nah ini Pak bukan kami atau Pak, pusat langsung. Itu kan pusat kan dia kan punya kan. Kenapa data PT nggak masuk itu masuk di BPJS Ketenagakerjaan. Nah itu kan kebaca Pak. Oleh NIK itu kebaca. Kita jawab pertanyaan Pak Kadis tadi yang menanyakan lelaki yang di PKH atas nama suami tapi dia meninggal dunia saat ada hal komponennya masih ada. Itu bisa diajukan pergantian pengurus namanya. Cuma untuk pergantian pengurus prosesnya agak lama karena dia setahun tuh 2 kali ada pembukaan untuk pergantian pengurus. Nanti ada untuk pergantian pengurus, kalau dia melapor dengan pendamping, nanti kami akan ajukan, kalau waktu pembukaan kami akan ajukan untuk pergantian pengurus. Untuk kedua, pertanyaan kedua, tidak dapat PKH lagi karena di data DTSK sudah menerima UMP. Nah, padahal dia tidak menerima UMP, itu bisa dilakukan oleh operator, yaitu penyanggahan. Operator bisa menyanggah bahwa orang tersebut bukan penerima UMP dengan ada formatnya ditandatangani Pak Kades dengan dinas sosial. Nanti formatnya saya share dengan Mang Dedi untuk formatnya untuk pengajuan persanggahan. Tidak usah diusul ulang karena dia ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aman Satu ya. Jadi yang saya tanya ini umum, sudah mulai semua. Jadi kebanyakan itu sama kejadian siapa ini. Dulunya dia menerima terus, lalu pakainya sekarang itu tidak lagi, karena dimasuk ke tujuannya. Ya oke, kalau itu kan sudah tahu, berarti itu sudah mengenai di sana. Tapi yang jelas itu bagaimana caranya? Bagaimana caranya untuk yang lebih jelas lagi mereka dapat lagi. Nah itu tujuan. Itu banyak terjadi. Di tempat kami itu ada orang. Jadi kadang-kadang sejak katanya ini
bakal di sini sama bakal di sini, punya kami ini hilang semua. Nah, jadi bagaimana cara untuk mengusulkan lagi, menerima lagi yang demikian. Itulah yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya. Ini terkait masalah yang dapat lagi. Nah, sudah. Tapi akibat dia dapat lagi, Pak, melapor ke cek lagi ke CNG, Pak. Itu kan apa DPT, Pak. Kalau penyebabnya kan ada di CNG, Pak. Nah, seandainya dia ada aktif fenomena dihapus bekerja oleh oleh aula kan, apa dikeluarkan, kita tahu, Pak. Nah, itu kan ada masalah sesuatu. Kakek bisa diusulkan kembali, bisa diusulkan. Kalau dia layak dan enggak, kakek dengan dasarnya surat yang sama yang kemudian tadi sangat juga. Hampir surat keputusan darat juga. Karena memang dia layaknya kondisinya, beda ya. Tidak apa, usulkan. Terima kasih, Pak. Ini Pak Aman. Ada lagi, Pak? Tambah lagi begini. Tambahan dikit ya, Pak ya. Mungkin selama ini dia dapat, sekarang dia dapat lagi. Mungkin ada beberapa hal. Yang pertama, dia harus komponen. Di dalam kakaknya tidak ada anak SD, SMP, balita, SMA, lansia dan disabilitas. Itu menyebabkan dia tidak dapat lagi. Bukan karena dia pergantian kades tidak dapat lagi. Oh, ada salah. Jadi Pak Kadus harus jelaskan juga dengan KKN itu. Mungkin Ibu, apa-apa, mungkin tidak ada komponen yang dapat lagi. Kalau tidak, kalau kemarin kan anak mungkin masih sekolah, anak sudah tamat semua, sudah nikah, itu tidak ada daftar. Nah, lansia juga, lansia sekarang umur 60. Nah, mungkin umurnya masih 59, jadi tidak di-off oleh pemerintah karena dia belum masuk lansia. Nah, mungkin itu tambahan. Jadi untuk kalau ada kakak yang bertanya, apa yang sudah dapat di kali selama itu masih dapat? Coba tanya, kan masih ada komponen enggak? Masih ada anak SD enggak? Masih ada anak SMP enggak? Masih anak SMA? Mungkin dia akan paham. Kalau kakak yang pergi, nah kan jangan seuzur dulu karena di rantau sering banyak habis yang tidak dapat lagi PKH karena dia habis komponen. Satu, habis komponen, kedua dia penerima UMP. Gaji di atas 3,6 terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan, maka dia oleh pemerintah akan mengikat bantuannya. Semua bantuan, termasuk kartu KIS, di-cut oleh pemerintah. Bukan gara-gara kepala desa baru, bukan. Kalau dia tidak percaya, langsung temui operator desa. Di sana di data CNG, dia akan melihat kalau orang itu memang benar masuk UMP. Kalau di data kami kan cuma bisa menyikron saja. Kalau untuk penambahan kami tidak bisa di CNG kami. Nah, di situ akan jelas apakah KPN tersebut tidak ada komponen juga ada di situ. Jadi kita untuk aplikasi kita sistem online tidak bisa ditipu. Kalau tahun 2000 dulu mungkin bisa ditipu. Anak tidak sekolah kita bisa dapatnya SD, SMP, SMA bisa. Tapi untuk kita sekarang tidak bisa. Jadi kalau ada KPM dan di kampung 4, kampung 1 dijelaskan beda. Jadi biar dari suzon. Mungkin itu saja. Dan semoga tadi banyak manfaat ya, pengetahuan dan terima kasih dari pendamping PKH atau yang mewakili dari Densos. Supaya lebih berkahnya kita doa terlebih dulu sebelum tutup ini yang akan dipimpinkan. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رحمن يا رحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الداعين بأكل أمرك يوم مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وسيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأهل وإنك سميع قريب مجيب دعوات وقضي الحاجات اللهم نسألك طول الأمور بالتقي ولا بعمل الصالحات اللهم صرف القلوب شارك القلوب على طاعتك اللهم نسألك حسن الخاتمة ya Allah ya Rabb, kami belajar kepadamu ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pada hari ini pertemuan yang Engkau berkahi, pertemuan yang Engkau muliakan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah pemimpin-pemimpin kami, pemimpin yang jujur, pemimpin yang arif dan bijaksana, pemimpin yang mengutamakan agamanya, memimpin yang tentunya itu melaksanakan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, tuntunlah kami agar selalu berada di jalan yang benar, agar selalu beriman, agar selalu bertakwa, agar selalu bersujud serta menjalankan perintah-Mu serta menjauhi segala larangan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berakhir tadi maka berakhir juga acara musyawarah mustes kita pada sore hari ini. Marilah kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.